Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu membahas soal dampak sosial media terhadap sistem komunikasi beserta kasusnya. Nah, sebelum saya lanjut ke untuk materinya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Reza Fzardivea, dan di sini juga ada Randy Kurniawan, Rizky Marceleno, Mitra Triadisi, dan Nola Maharani Putri. Oke, kita lanjut untuk pembahasan materinya. Nah, di sini ada pengertian dampak dan sosial media. Untuk dampak adalah akibat, imbas, atau pengaruh yang terjadi, baik itu negatif atau positif, dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu. Itu untuk pengertian dampak. Kalau untuk sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Nah, itu adalah pengertian dari sosial media. Di sini juga tertera apa itu pengertian sistem komunikasi. Sistem komunikasi itu adalah pada dasarnya himpunan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mengkomunikasikan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain. Sistem komunikasi tersebut biasa mengirimkan informasi dalam bentuk teks, grafik, suara, atau tampilan peraga yang disebut video. Nah, untuk dampak positif ini mungkin materi ini bisa dijelaskan oleh Mitra Triadisti, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Mitra Triadisti dengan NIM 44200247. Saya ingin mempresentasikan dampak negatif dan positif dari media sosial. Kehadiran sosial media dalam kehidupan sehari-hari memberikan dampak positif, yaitu pertama, sebagai media penyebaran informasi. Informasi yang up to date sangat mudah menyebar melalui situs di jaring sosial. Hanya dalam tempo beberapa menit setelah kejadian, kita bisa menikmati informasi tersebut. Kedua, memperluas jaringan pertemanan. Dengan menggunakan jejaring sosial, kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, bahkan dengan orang yang belum kita kenal sekalipun dari berbagai penjuru dunia. Ketiga, sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. Pengguna dapat belajar bagaimana cara beradaptasi, bersosialisasi dengan publik, dan mengelola jaringan pertemanan. Selain memberikan dampak positif, media sosial juga memberikan dampak negatif bagi kehidupan sehari-hari, yaitu pertama, mengurangi kinerja. Karyawan perusahaan, pelajar, mahasiswa yang menggunakan media sosial pada saat sedang mengerjakan pekerjaannya akan mengurangi waktu bekerja dan waktu belajar mereka. Kedua, pornografi. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela. Ketiga, situs sosial media membuat seseorang lebih mementingkan diri sendiri. Mereka menjadi tidak sadar akan lingkungan sekitar mereka karena kebanyakan mereka menghabiskan waktu di internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Kurniawan dari kelas 441B.01 dengan nomor NIM 44200-230. Kali ini saya akan mempresentasikan kasus positif yang mengangkat judul melihat efektivitas 9 bantuan dan subsidi pemerintah selama 6 bulan pandemi. 6 bulan pandemi COVID-19 sudah melanda Indonesia. Namun, sejak kasus pertama virus corona di tanah air diumumkan pada 2 Maret 2020, penularan masih terjadi hingga saat ini. Meski belum membuahkan hasil yang begitu signifikan, pemerintah masih mengupayakan menekan laju penularan virus corona. Tak hanya itu, selama 6 bulan terakhir, pemerintah juga terus berupaya meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi. Berikut upaya pemerintah dalam meringankan beban ekonomi masyarakat. Yang pertama, bantuan sembako, lalu bantuan langsung tunai atau BLT, lalu BLT dana desa, lalu insentif tarif listrik, kemudian kartu prakerja, subsidi gaji karyawan, BLT UMKM, bantuan pulsa ASN, dan juga kuota gratis. Lalu saya akan mempresentasikan analisis 5W1H kasus positif yang mengangkat judul melihat efektivitas 9 bantuan dan subsidi pemerintah selama 6 bulan pandemi. Yang pertama, WAT, apa yang terjadi di tanah air Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Pada tanggal 2 Maret 2020, tanah air Indonesia dilanda pandemi COVID-19,
di mana virus tersebut masih terjadi penularan hingga saat ini. Kedua, where, di mana virus corona ini muncul pada tanggal 2 Maret 2020. Virus corona atau yang sering kita sebut COVID-19 muncul pada tanggal 2 Maret 2020, yaitu di negara Indonesia, di mana virus tersebut masih terjadi penularan hingga saat ini. Lalu yang ketiga, when. Sejak kapan virus corona ini muncul di negara Indonesia? Virus corona ini muncul di negara Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Lalu yang keempat, why? Kenapa? Kenapa pemerintah mensubsidi sembako kepada masyarakat? Karena untuk membantu para masyarakat yang terkena dampak pandemi corona ini dan juga untuk mendongkrak perekonomian yang tumbuh minus 5,32% pada kuartal 2 2020 kemarin. Yang kelima, who? Siapa yang meringankan beban ekonomi masyarakat? Yang meringankan beban ekonomi masyarakat yaitu pemerintah negara Indonesia sendiri, agar untuk bertujuan membantu masyarakat agar tidak menyulitkan masyarakatnya sendiri, dikarenakan banyak masyarakat yang tidak bekerja atau di PHK oleh kantor atau pabrik yang mereka biasa bekerja, dikarenakan banyak kerugian yang diperoleh kantor dan juga pabrik pada masa pandemi COVID-19 ini. Maka dari itu pemerintah membantu para masyarakatnya agar meminimalisir kesusahan yang diperoleh pada rakyatnya sendiri. Lalu yang terakhir, how? Bagaimana pemerintah Indonesia meringankan ekonomi masyarakatnya? Pemerintah Indonesia meringankan ekonominya dengan cara memberi bantuan seperti bantuan sembako, bantuan uang tunai atau BLT, lalu BLT dana desa, insentif daya listrik, dan sebagainya. Oleh karena itu, masyarakat sangat terbantu adanya bantuan dari pemerintah dikarenakan masyarakat susah mencari pekerjaan maupun juga uang. Maka dari itu, pemerintah sangat bijak mengambil keputusan untuk memberi bantuan kepada masyarakat. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky Marcelino. Baik, terima kasih Randy atas waktunya. Oke, di kali ini saya akan mempresentasikan kasus negatif akibat media sosial suami tega bunuh istri di Kebonjeruk. Kasus pembunuhan suami tega bunuh istri di kontrakan terjadi pada hari Rabu 28 Agustus 2019. Sopiandi, tersangka, merencanakan dan melakukan pembunuhan tersebut lantaran cemburu sekaligus kesal terhadap postingan istrinya, Siti Rodia, korban di media sosial. AKP Erik Stepu mengatakan kasus pembunuhan ini terjadi di kontrakan korban di Jalan Pilar Baru, Lapangan Bola, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kemudian AKP Erik Stepu menjelaskan awal mula peristiwa pembunuhan itu pertama karena korban menuliskan status sebagai janda di Facebook. Saat hendak dibunuh, korban juga menerima pesan singkat di telepon genggamnya. Lalu pelaku meminta untuk melihatnya, tetapi korban melarang dan langsung menghapus pesan tersebut. Setelah membunuh istrinya, tersangka mencoba membuat alibi dengan meminta tolong tetangga untuk membawa korban ke rumah sakit dan mengatakan bahwa korban jatuh dari kamar mandi. Sesampainya di rumah sakit, pelaku mencoba melarikan diri. Akhirnya pelaku diamankan oleh Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia bagian Barat, tidak jauh dari rumah sakit saat sedang mencuci pakaian yang digunakan. Baik, selanjutnya saya akan menganalisis 5W1H kasus negatif yang berjudul akibat media sosial suami tega bunuh istri di Kebonjeruk. 1. What? Apa motif tersangka hingga tega membunuh sang istri? AKP Erik Stepu menjelaskan awal mula peristiwa pembunuhan itu pertama karena korban menuliskan status sebagai janda di Facebook. Saat hendak dibunuh, korban juga menerima pesan singkat telepon genggamnya. Lalu, pelaku meminta untuk melihat tetapi korban melarang dan langsung menghapus pesan tersebut. 2. Who? Siapa nama anggota kepolisian atau penyidik yang menangani kasus pembunuhan tersebut? AKP Erik Stepu dari Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk. 3. Why? Kapan terjadi tersangka Sopiandi merencanakan pembunuhan terhadap Siti Rodia? Perencanaan pembunuhan terhadap korban Siti Rodia terjadi pada hari Rabu 28 Agustus 2019. Why? Kenapa sang suami tega membunuh istri sendiri? Sopiandi merencanakan dan melakukan pembunuhan tersebut lantaran cemburu sekaligus kesal terhadap postingan tulisan istrinya Siti Rodia di media sosial. 5. Where? Di mana supaya tersangka merencanakan dan melakukan pembunuhan tersebut terhadap istrinya. Sopiandi tersangka merencanakan dan melakukan pembunuhan terhadap istrinya di sebuah kontrakan di Jalan Pilar Baru, Lapangan Bola, Kebonjeruk. How?
Bagaimana cara tersangka mencoba membuat alibi terhadap pembunuhan tersebut? Tersangka mencoba membuat alibi dengan meminta tolong tetangga untuk membawa korban ke rumah sakit dan mengatakan bahwa korban jatuh dari kamar mandi. Sesampainya di rumah sakit, pelaku mencoba melarikan diri. Akhirnya pelaku diamankan oleh Kanit Reskrim Polsek Kebonjeruk, Jakarta sekitar 5.30 waktu Indonesia Barat. Tidak jauh dari rumah sakit saat sedang mencuci pakaian yang digunakan. Saya Nola Maharani Putri Handini. Di sini saya akan menjelaskan tentang alasan pemilihan kasus positif dan kasus negatif. Alasan pemilihan kasus positif yang berjudul melihat efektivitas bulan bantuan dan subsidi pemerintah selama 6 bulan pandemi adalah pada kasus tersebut kita menilai bahwa yang dilakukan pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat sangat berdampak positif sekali untuk keadaan ekonomi pada saat pandemi COVID-19. Dan juga komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat berjalan dengan baik sehingga bantuan ini terdengar oleh masyarakat dan tidak menimbulkan hoaks secara dunia nyata maupun dunia maya. Untuk alasan kasus negatif yang berjudul akibat media sosial suami tega membunuh istri di Kebonjeruk adalah pada kasus tersebut sudah jelas bahwa sosial media ada dampak negatif juga bagi kita. Karena pada kasus tersebut, sosial media itu sangat mudah untuk memanipulasi data riwayat kita sendiri. Sehingga orang lain pun bisa berkenalan lewat sosial media dengan cara melihat status. Sayangnya pada kasus ini, sistem komunikasi antara orang lain dengan sang istri itu yang membuat suaminya geram dan memutuskan untuk membunuh sang istri. Itu adalah alasan kami memilih kasus positif dan kasus negatif. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih Nola sudah memberikan penjelasan kenapa kita memilih kasus positif tersebut dan juga mengapa kita memilih kasus negatif tersebut. Sekian juga dari kelompok 4. Jika ada kekurangan dimohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.